Timnas Indonesia semakin berkelas. Tak cuma timnas Belanda, media internasional sebut skuad Garuda bakal hadapi tim kuat Eropa di FIFA Matchday. Ini faktanya. Ini baru top. Shin Tae-yong bahagia. Dua pemain timnas Indonesia bikin geger Eropa dalam satu malam. Siapa saja mereka? Optimis. Inilah beberapa alasan mengapa timnas Indonesia bisa jadi kuda hitam di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengejutkan. Pernyataan mengejutkan Shin Tae-yong. Pernah sebut beberapa pemain timnas Indonesia punya IQ rendah. Siapa saja mereka? 5 pemain naturalisasi timnas Indonesia yang berpotensi dipanggil Shin Tae-yong di Piala AFF 2024. Nomor 1 Martin Paes. Ini alasannya. Yes, ini dia. Pengganti Jordi Amat ditemukan, lolos syarat naturalisasi. Timnas Indonesia bisa panggil ex-rekan Tom Haye di kasta teratas Eropa untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa dia? Mengejutkan. Perkataannya sering jadi kenyataan. Di luar dugaan ternyata Gus Dur pernah prediksi timnas Indonesia tak akan lama lagi lolos ke Piala Dunia. Ini faktanya. Yes, kabar bagus alhamdulillah. Jelang lawan timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, dua bek timnas Australia cedera, satu dipastikan absen. Ini faktanya. Inilah 4 negara yang akan dilewati timnas Indonesia di ranking FIFA jika kalahkan Arab Saudi dan Australia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nomor 1 punya julukan The Warriors. Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Timnas Indonesia semakin berkelas. Tak cuma timnas Belanda, media internasional sebut skuad Garuda bakal hadapi tim kuat Eropa di FIFA Matchday. Ini faktanya. Timnas Indonesia diprediksi bakal jalani sejumlah agenda pada di FIFA Matchday lantaran banyak tim kuat disebut siap jadi lawan tanding skuad Garuda. Seperti diketahui, timnas Indonesia sendiri dikabarkan bakal hadapi partai big match kontra runner-up Piala Dunia 2010, Belanda. Kabar tersebut disampaikan sendiri oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir saat bertemu dengan Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Lambert Grijerins. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir menyebut ada rencana kolaborasi PSSI dengan KNVB, termasuk program pertandingan persahabatan di semua usia, baik pria maupun wanita. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada tanggal pasti kapan pertandingan besar buat timnas Indonesia tersebut bakal terjadi. Namun pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan alias Bung Ropan pun sempat membocorkan rencana pertemuan skuad Garuda melawan The Oranye. Ketua, Erick Thohir, bilang ya ini rencananya depan iya, bisa diatur jadwalnya. Saya kira jadwal bagi timnas Indonesia sangat padat, karena ada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kata Bung Ropan dikutip dari kanal YouTube pribadinya dikutip Rabu, 7 Agustus 2024. Selain menghadapi Belanda, ternyata timnas Indonesia dikabarkan juga bakal hadapi salah satu tim kuat Eropa lainnya, yakni Rusia. Rumor ini berhembus dari salah satu media lokal Rusia, Sports Express, yang menyebut skuad Sbornaya akan jalani sejumlah laga persahabatan di kawasan Asia. Lebih lanjut, laman tersebut menyebut Indonesia jadi salah satu destinasi yang bakal dikunjungi Rusia pada ajang FIFA Matchday. Pada pertengahan Juli, Sekjen RFU Maxim Mitrovanov mengumumkan bahwa timnas Rusia akan memainkan 2 pertandingan persahabatan pada bulan September 2024, tulis Sports Express. Pada libur musim gugur itu, tim Karpin akan bermain lawan timnas Thailand dan Vietnam. Kedua laga ini berlangsung di Vietnam. Sambungnya, selain mereka, yang ingin bermain bersama Rusia ada Malaysia, Indonesia, dan Korea Utara, tambah laman tersebut. Meski masih sebatas rumor namun andai benar terjadi, maka PSSI sebagai induk sepak bola Indonesia harus pintar-pintar mengatur jadwal pertandingan. Pasalnya, pada bulan September mendatang skuad Garuda juga memiliki jadwal padat yakni tampil di putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun menolak tawaran tanding dari Rusia yang saat ini bertengger di peringkat 33 FIFA,
jelas jadi kerugian yang cukup besar lantaran sangat jarang timnas Indonesia berkesempatan hadapi lawan dari kawasan Eropa. Ini baru top. Shin Tae-yong bahagia. Dua pemain timnas Indonesia bikin geger Eropa dalam satu malam. Siapa saja mereka? Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dijamin bahagia. Sebab, dua pemain andalannya di timnas Indonesia, Kelvin Verdong dan Rafael Struijk, sukses bikin geger Eropa dan Indonesia semalam. Rafael Struijk untuk pertama kalinya tampil sebagai starter bersama sang klub, ADO Den Haag, di laga resmi. Penyerang 21 tahun ini dimainkan pelatih ADO Den Haag, dari Kalezic, saat menjamu VVV Venlo di pekan pembuka Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025, Sabtu 10 Agustus 2024 malam waktu Indonesia Barat. Masuknya Rafael Struijk ke jajaran starter ADO Den Haag tentu mengagetkan. Sebab, sebelumnya pemegang 12 caps bersama timnas Indonesia itu hanya dimainkan bersama tim ADO Den Haag U21, atau paling bagus duduk di bench tim senior ADO Den Haag. Rafael Struijk bermain 60 menit dalam laga yang berakhir 1-1 tersebut. Ketika Rafael Struijk meninggalkan lapangan, ADO Den Haag sedang unggul 1-0. Tentu banyak yang berharap Rafael Struijk dapat meningkatkan ketajamannya sehingga konsisten bermain tiap pekan di tim utama ADO Den Haag. Bagaimana dengan Kelvin Verdong? Seperti biasa, Kelvin Verdong menjadi fullback kiri andalan klub Liga 1 Belanda 2024 hingga 2025, NEC Nijmegen. Meski NEC Nijmegen kalah 1-2 dari FC Twente di pekan pembuka Liga 1 Belanda 2024 hingga 2025, Kelvin Verdong tampil garang. Menurut statistik yang dikeluarkan Statistics, pencapaian yang dibuat Kelvin Verdong merupakan terbaik ketimbang personel NEC Nijmegen lain. Sepanjang laga, pesepak bola 27 tahun ini mencatatkan 78% umpan tepat sasaran, mencetak 2 peluang, menembus 100% dribble sukses, 2 clearance hingga 1 tackle sukses. Modal positif ini diharapkan meningkatkan kepercayaan diri Kelvin Verdong dan Rafael Struijk saat memperkuat timnas Indonesia. Rencananya pada 6 dan 10 September 2024, timnas Indonesia akan menantang Arab Saudi dan Australia di dua laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Optimus. Inilah beberapa alasan mengapa timnas Indonesia bisa jadi kuda hitam di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia diakini bisa menjadi kuda hitam yang pantang diremehkan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keyakinan tersebut dilontarkan oleh ex-pemain timnas, Abdul Musawir. Menurut pria berdarah Aceh ini, kekuatan timnas Indonesia saat ini bisa dikatakan yang terbaik di Asia Tenggara, sehingga tak heran mampu lolos ke fase 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia masuk dalam grup C yang dihuni Jepang, Australia, Saudi Arabia, Bahrain, dan Cina. Berat. Indonesia akan memulai perjuangan di grup C dengan menghadapi Arab Saudi di Riyadh pada 5 September dan 5 hari berselang akan menjamu Australia di Jakarta. Setelah itu akan bertandang ke Bahrain. 10 Oktober kemudian bermain di kandang Cina 15 Oktober, serta menjamu Jepang 14 November. Lebih lanjut, menurut pria yang masa aktifnya pernah membela klub Liga 1, Persiraja Banda Aceh dan Persiba Balikpapan ini, komposisi pemain yang dimiliki timnas Indonesia saat ini sangatlah mumpuni. Kata Musawir, saat ini tak ada perbedaan lagi antara 11 pemain line up dengan pemain cadangan. Ditambah progres permainan Garuda dari pertandingan satu ke pertandingan lainnya selalu meningkat. Penampilan timnas sekarang ini sangat luar biasa, kualitasnya sangat luar biasa. Dengan materi pemain muda dan pemain keturunan yang sangat baik, beda dengan sebelumnya. Insya Allah dengan komposisi pemain yang ada saat ini, timnas bisa bersaing di grup C, kata Abdul Musawir kepada media, Sabtu, 10 Agustus 2024. Namun, pria yang kini meniti karir sebagai pelatih tim Porda Kabupaten Aceh Besar ini tak memungkiri bahwa timnas Indonesia akan mendapatkan perlawanan ketat dari lawan-lawannya, mengingat ada lawannya yang merupakan langganan Piala Dunia. Tapi, masih kata Musawir, sepak bola bukanlah matematika. Jadi, semua bisa terjadi.
termasuk kemungkinan Indonesia bisa meraih kemenangan demi kemenangan dari lawannya di grup C. Yang penting menurut Musawir semua pemain harus bisa merealisasikan strategi yang diberikan pelatih Shin Tae-yong Akfar, bisa mengatasi perlawanan lawan. Ditambah lagi, saat ini kompetisi Indonesia sudah berjalan, sehingga kebugaran para pemain tetap terjaga mengingat sebagian besar pemain yang kemungkinan dipanggil ke timnas senior adalah para pemain yang memperkuat klub-klub Liga 1. Dan paling utama fisik serta sentuhan 1, 2 jangan hilang. Apalagi selama ini yang saya lihat permainan 1,2 senjatanya kita. Nah, satu lagi jangan sekali-kali gampang hilang bola. Kalau masalah fisik saya yakin terjaga karena Liga 1 kan sudah mulai. Tinggal bagaimana setiap pemain merealisasikan keinginan atau strategi dari pelatih Shin Tae-yong, ungkapnya. Jika sebelumnya Indonesia mencatatkan sejarah untuk pertama kalinya lolos ke fase 3, maka Musawir pun optimistis para pemain timnas Indonesia saat ini mempunyai tekad untuk melanjutkan torehan sejarah selanjutnya, yakni lolos Piala Dunia. Mereka sebelumnya sudah menorehkan sejarah, dan saya yakin keinginan pemain timnas senior saat ini adalah melanjutkan torehan sejarah selanjutnya dengan lolos ke fase berikutnya, dan tentunya sesuai harapan masyarakat Indonesia, yakni lolos Piala Dunia. Mari kita doakan, kata Abdul Musawir mengakhiri pembicaraan. Mengejutkan. Pernyataan mengejutkan Shin Tae-yong. Pernah sebut beberapa pemain timnas Indonesia punya IQ rendah. Siapa saja mereka? Shin Tae-yong pernah menyebut ada pemain timnas Indonesia yang memiliki IQ cukup rendah, sehingga sulit memahami strateginya. Hal ini diungkapkan asisten Shin Tae-yong di timnas Indonesia, Nova Arianto saat bincang-bincang dengan Arya Sinulinga. Shin Tae-yong, kata Nova Arianto, pernah menyatakan bahwa sepak bola saat ini membutuhkan pemain-pemain cerdas. Sepak bola kita sekarang membutuhkan orang-orang cerdas, ujar Nova dikutip dari kanal YouTube Arya Sinulinga, Minggu, 11/8/2002. Bukan tanpa alasan, lanjut Nova, seorang pemain sepak bola membutuhkan tingkat kecerdasan tinggi. Menurut Coach Shin, pemain harus punya IQ tinggi agar saat dia menerima arahan dari pelatih, dia harus paham, katanya. ST pun pernah mencoba mengecek IQ para pemain skuad Garuda untuk mengetahui tingkat kecerdasannya. Berbagai perangkat pun sudah disiapkan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Ada beberapa pemain, saya nggak usah sebut, ada sih kita cek IQ-nya nih berapa. Kebetulan kita punya staff, ada yang pernah melakukan tes ke pemain, ucap Nova. Hasilnya pun cukup mengejutkan, karena ada beberapa pemain yang memiliki nilai IQ cukup rendah. Akhirnya setelah dilihat, coach dia segini, IQ dia masuknya di bawah, katanya. Mendapat hasil tersebut, Shin Tae-yong pun mencoba mengakalinya dengan memberikan instruksi yang sulit. Kejadiannya yang lucu, pemain itu tak bisa diberikan input atau arahan yang sangat banyak, jadi simpel-simpel saja, ujarnya. Bahkan, Nova menyebut ada pemain yang pernah dimarahi karena tidak mengikuti instruksi dari tim pelatih. Jadi pernah ada satu pemain itu dimarahin itu makin ngebleng. Jadi panik dia, ucapnya. Shin Tae-yong akhirnya meminta kepada tim pelatih untuk tidak memarahi pemain yang bersangkutan. Akhirnya Coach Shin bilang, udah jangan banyak bicara, biarkan dia main saja. Kalau nanti kita banyak bicara, dia gak bisa mikir, katanya. 5 pemain naturalisasi timnas Indonesia yang berpotensi dipanggil Shin Tae-yong di Piala AFF 2024. Nomor 1 Martin Paes. Ini alasannya. Sebanyak 5 pemain naturalisasi timnas Indonesia yang berpotensi dipanggil Shin Tae-yong untuk Piala AFF 2024. Beredar kabar, kick-off Piala AFF 2024 mengalami kemunduran dari yang sedianya 23 November hingga 21 Desember 2024, menjadi 9 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Mundurnya kick-off Piala AFF 2024 karena bentrok dengan matchday kelima dan keenam AFC Champions League Elite dan AFC Champions League 2 2024 hingga 2025. Mundurnya kick-off Piala AFF 2024 berpotensi membuat pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, berubah pikiran. Awalnya, Shin Tae-yong berencana menurunkan timnas Indonesia U23 di Piala AFF 2024 karena kick-off ajang 2 tahunan ini
hanya berjarak 5 hari dari matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, jika turnamen benar mundur sekira 16 hari, ada potensi Shin Tae-yong berubah pikiran dengan mengandalkan para pemain senior. Bahkan pelatih 53 tahun ini berpotensi membawa sejumlah pemain naturalisasi yang tak hanya berkarir di dalam negeri, tapi juga luar negeri. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Liga Super Malaysia 2024 hingga 2025 kemungkinan besar dihentikan ketika Piala AFF 2024 bergulir. Hal itu dimaksudkan agar klub-klub Liga Super Malaysia bersedia melepas para pemain terbaik mereka ke Timnas Malaysia. Karena itu, Johor Darul Ta'zim, JDT, juga berpotensi melepas Jordi Amat ke Timnas Indonesia. Pengalaman Jordi amat dibutuhkan Timnas Indonesia saat menghadapi lawan-lawan di Piala AFF 2024. Meski Liga 1 2024 hingga 2025 tetap bergulir ketika Piala AFF 2024 dimainkan, Mark Klok berpotensi dibawa Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Ketiadaan Ivar Jenner, Tom Haye dan Nathan Choeon di lini tengah Timnas Indonesia karena sedang membela klub masing-masing di Eropa, membuat Shin Tae-yong harus memanggil Mark Klok. Ketiadaan Rafael Struijk, Ragnar Oratmangoen hingga Marcelino Ferdinand di lini depan Timnas Indonesia membuat Shin Tae-yong harus memanggil Stefano Lillipali. Pengalaman winger Borneo FC ini yang pernah membawa Timnas Indonesia lolos ke final Piala AFF 2016 sangat dibutuhkan skuad Garuda. Justin Hubner hampir pasti gabung klub Liga Swedia, IFK Norrköping, di sisa tahun 2024. Sesuai jadwal, Liga 1 Swedia 2024 berakhir pada 10 November 2024. Kelar membela IFK Norrköping, Justin Hubner bisa sejenak gabung Timnas Indonesia, sebelum kembali ke Wolverhampton Wanderers atau lanjut dipinjamkan ke klub lain. Menurut Sekjen PSSI Yunus Nusi, Martin Paes akan menjalani sidang CAS pada Kamis, 15 Agustus 2024. Jika menang di CAS, kiper FC Dallas itu sudah dapat memperkuat Timnas Indonesia pada September 2024. Kebetulan, Liga Sepak Bola Amerika Serikat, MLS, 2024 berakhir pada 7 Desember 2024, atau 2 hari sebelum kick-off Piala AFF 2024. Jadi, tak ada alasan Martin Paes untuk tidak gabung Timnas Indonesia. Telah memenuhi syarat untuk dinaturalisasi, Timnas Indonesia bisa panggil bek tangguh ex-rekan Tom Haye di kasta teratas Eropa buat ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, Timnas Indonesia bakal melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan tampil pada putaran ketiga. Tergabung di grup C. Nantinya skuad Garuda akan saling bersaing dengan sejumlah tim kuat Asia seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, serta Bahrain. Jelang pertandingan perdana bulan September nanti, Timnas Indonesia berpotensi tak bisa diperkuat sejumlah pemain terutama di lini pertahanan. Dua pilar Timnas Indonesia yakni Jordi Amat dan Justin Hubner dipastikan absen saat skuad Garuda bertandang ke markas Arab Saudi. Keduanya harus absen lantaran terkena akumulasi kartu dari pertandingan sebelumnya. Kehilangan Jordi Amat dan Justin Hubner yang merupakan tumpuan di pertahanan, diprediksi bakal membuat pelatih Shin Tae-yong cukup pusing mencari pengganti. Meski begitu, Shin Tae-yong bisa melirik salah satu pemain jebolan kasta Eropa yang saat ini sudah lolos syarat untuk dinaturalisasi sebagai amunisi tambahan buat Timnas Indonesia adalah Nick Kuipers. Pemain berusia 31 tahun tersebut lolos syarat naturalisasi lantaran sudah 5 tahun berturut-turut berada di Indonesia. Sebagai informasi, Nick Kuipers merupakan pilar asing Persib yang cukup setia bersama Maung Bandung. Datang pada tahun 2019 lalu dari klub Belanda, ADO Den Haag, tercatat Nick Kuipers tak pernah hengkang ke tim lain sampai musim ini. Selama memperkuat Persib, pemain berusia 31 tahun tersebut mampu catatkan 123 penampilan di semua ajang dengan torehan 6 gol serta 3 assist. Bahkan, Nick Kuipers merupakan tembok kokoh Persib saat merengkuh gelar juara Liga 1 di musim lalu. Meski Maung Bandung berganti pelatih,
Namun Nick Kuipers selalu jadi andalan dengan torehan 34 laga serta mencetak 1 gol dan 1 assist sepanjang musim 23-24. Berbekal postur tubuh 193 cm dan kemampuan membaca arah bola yang baik, Nick Kuipers bisa jadi opsi cadangan buat timnas Indonesia jika nanti resmi dinaturalisasi. Secara pengalaman, Nick Kuipers terbilang cukup kenyang di kompetisi Eropa. Sebelum berseragam Persib, tercatat mantan penggawa FC Emmen ini cukup rutin main di kasta teratas serta kasta kedua Liga Belanda. Melansir dari Transfermarkt, diketahui bahwa Nick Kuipers mampu bermain sebanyak 150 pertandingan di Keuken Kampioen Divisie. Sedangkan di Eredivisie, dirinya mampu bermain sebanyak 28 pertandingan dan mencetak 1 gol. Di kasta tertinggi Liga Belanda juga, Nick Kuipers pernah berada satu tim dengan bintang timnas Indonesia, Tom Hayes, saat keduanya masih memperkuat ADO Den Haag. Sementara itu, Nick Kuipers sendiri mengaku tak menutup kemungkinan untuk menjadi WNI dan memperkuat timnas Indonesia. Dalam salah satu podcastnya bersama Mark Klok, pemain kelahiran Maastricht itu belum bisa menjawab perihal kemungkinan menjadi WNI, namun juga tidak memberikan pernyataan menolak andai mendapat kesempatan. Saya tidak tahu. Saya pikir masih terlalu dini untuk itu. Tapi untuk saat ini saya fokus pada tahun pertama saya, ujar Kuipers dalam podcast Mark Klok. Anda tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam hidup. Jadi sekarang saya bisa mengatakan ya atau tidak, ucapnya. Andai Nick Kuipers benar-benar bakal dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia, menarik dinanti kiprah sang bek Belanda tersebut saat berseragam merah putih. Mengejutkan, perkataannya sering jadi kenyataan. Di luar dugaan ternyata Gus Dur pernah prediksi timnas Indonesia tak akan lama lagi lolos ke Piala Dunia. Ini faktanya. Presiden RI keempat yakni KH Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur pernah berucap kalau timnas Indonesia tak lama lagi akan lolos Piala Dunia. Banyak orang yang meyakini ucapan Gus Dur tentang kelolosan timnas Indonesia lantaran ucapannya yang sering menjadi kenyataan setelah beberapa waktu. Seperti diketahui, Gus Dur merupakan sosok Presiden Indonesia yang dikenal kerap melemparkan humor hingga mengundang gelak tawa dari banyak orang. Bukan cuma itu, perkataan yang pernah dilontarkan oleh Gus Dur pernah menjadi kenyataan dan ini baru disadari setelah beberapa waktu kemudian. Ucapan Gus Dur yang akhirnya menjadi kenyataan ialah lengsernya Presiden Soeharto dan B.J. Habibie hingga Jokowi yang ia katakan bakal naik ke tampuk kepemimpinan Indonesia. Maka tak ayal jika Gus Dur sering dianggap oleh orang-orang bisa meramalkan masa depan karena perkataannya sering menjadi kenyataan. Namun, ternyata Gus Dur juga pernah memberikan prediksi kalau timnas Indonesia tak lama lagi bakal lolos ke kompetisi tertinggi sepak bola, Piala Dunia. Sebagai informasi, Gus Dur diketahui memang merupakan penggemar sepak bola. Ia pun pernah memprediksi jalannya pertandingan di Piala Dunia 1998. Saat itu, Gus Dur meramal bahwa Brasil akan menang dengan skor 2-1 atas lawannya, yakni Skotlandia di babak penyisihan grup Piala Dunia 1998. Benar saja, prediksi mendiang Gus Dur soal pertandingan Piala Dunia 1998 tersebut terbukti akurat setelah Brasil menang dengan skor 2-1 atas Skotlandia. Beberapa waktu setelahnya, Gus Dur kembali menyaksikan Piala Dunia 2006. Berkat analisisnya yang tinggi soal sepak bola, Presiden RI keempat itu kerap ditanya mengenai hasil laga. Gus, yang masuk final Piala Dunia 2006, kira-kira siapa ya? Tanya seseorang. Ya, pokoknya kalau nggak Argentina, Jerman, Brasil, ya Prancis, jawab Gus Dur. Dari negara-negara yang disebutkan Gus Dur tersebut, Prancis akhirnya berhasil sampai ke final Piala Dunia 2006 sebelum dikalahkan Italia. Gus Dur jarang sekali absen menyaksikan Piala Dunia 2006. Ia bahkan pernah diundang untuk mengisi acara sepak bola sebagai komentator. Namun, kebiasaannya menonton bola hingga larut malam membuat Gus Dur harus dirawat di RSCM, usai didiagnosis mengalami paru-paru basah gegara keseringan begadang. Gara-garanya saya sering nonton Piala Dunia, kata Gus Dur. Selang beberapa waktu, ada seseorang yang bertanya kepada Gus Dur mengenai kapan timnas Indonesia bisa melaju ke Piala Dunia seperti negara lain. Namun, kali ini Gus Dur merasa pesimistis saat ditanya kapan timnas Indonesia bisa bermain di Piala Dunia. Masih lama, ujar Gus Dur.
Mantan Presiden keempat RI itu masih belum terlalu yakin timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia bahkan dalam 20 tahun ke depan saat ditanya oleh seseorang. Ya lama sekali, pokoknya masih lama, tukas Gus Dur. Ya gimana lagi, lapis sana kayak gitu. Gimana persepak bolaan kita mau maju? Gitu aja kok repot. Ucap Gus Dur yang dikenal akan sifat humorisnya. Kini, hampir 20 tahun setelah ucapan Gus Dur itu, langkah timnas Indonesia ke Piala Dunia semakin terbuka lebar lantaran skuad Garuda bakal bertanding di babak kualifikasi. Yes, kabar bagus alhamdulillah. Jelang lawan timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, dua bek timnas Australia cedera, satu dipastikan absen. Ini faktanya. Skuad timnas Australia bakal tereduksi jelang berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua bek mereka, Jordan Boss dan Ryan Strain dilaporkan sedang mengalami cedera hamstring. Kabar ini disampaikan media lokal Australia, The Australian. Bintang Socceroos Jordan Boss berjuang untuk mengatasi cedera hamstring menjelang pertandingan bulan depan melawan Bahrain dan Indonesia. Begitu judul artikel yang dibuat oleh media tersebut. Bek kiri Jordan Boss diragukan bisa tampil di kualifikasi Piala Dunia FIFA Socceroos bulan depan melawan Bahrain dan Indonesia karena ia terus berjuang melawan cedera hamstring. Tulis The Australian seperti dikutip pada Minggu, 11 Agustus 2024. Australia akan melanjutkan kiprah pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Socceroos tergabung di grup C bersama timnas Cina, timnas Bahrain, timnas Jepang, timnas Arab Saudi, dan timnas Indonesia. Tergantung pemulihan. Tim besutan Graham Arnold itu bakal menjalani partai pembuka grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menjamu Bahrain, 5 September 2024. Kemudian pada matchday kedua bersua timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, 10 September 2024. Mantan pemain Melbourne City itu menderita cedera dalam pertandingan pembuka Liga Pro Belgia musim ini ketika membela klubnya Westerlo saat menang 3-0 atas Cercle Brugge pada 29 Juli, terang media tersebut. Ada laporan yang saling bertentangan mengenai tingkat keparahan cederanya. Namun jika pemulihan yang berlangsung selama 4 hingga 5 minggu itu benar, maka Boss kemungkinan besar akan bisa fit untuk laga Socceroos melawan Bahrain di Gold Coast pada 5 September mendatang serta pertempuran minggu berikutnya dengan Indonesia di Jakarta, kata The Australian. Lebih parah. Sementara kondisi lebih parah diderita Ryan Strain. Bek kelahiran 2 April 1997 itu diperkirakan menepi selama 3 bulan. Meskipun Boss belum secara resmi absen, bek kanan Ryan Strain pasti akan absen. Mantan bintang Adelaide United, yang pindah di luar musim dari ST Mirren ke klub rival Liga Utama Skotlandia Dundee United diperkirakan akan absen hingga 12 minggu karena cedera hamstring, ujar The Australian. Strain, 27, membuat penampilan terbarunya dari 6 penampilan Socceroos dalam kemenangan 2-0 Australia atas Bangladesh di Dhaka pada 6 Juni. Lanjutnya, sama seperti Ryan Strain, Jordan Boss juga sebelumnya bermain penuh ketika Socceroos menghajar Bangladesh pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hadapi 10 pertandingan. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan memainkan 10 pertandingan. Fase ini dimulai sejak 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025 dengan format home away. Masing-masing juara dan runner-up grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 otomatis lolos ke babak final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Sementara peringkat ketiga dan keempat grup C masih akan berjuang di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, posisi kelima dan keenam tersingkir. Inilah 4 negara yang akan dilewati timnas Indonesia di ranking FIFA jika kalahkan Arab Saudi dan Australia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nomor 1 punya julukan The Warriors. Ada 4 negara yang berpotensi dilewati timnas Indonesia di ranking FIFA jika sukses mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga melawan Arab Saudi merupakan pertandingan perdana timnas Indonesia di grup C babak kualifikasi tersebut. Seperti yang diketahui,
Timnas Indonesia tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kualifikasi tersebut akan memainkan 10 pertandingan, yang terbagi menjadi 5 laga kandang dan 5 pertandingan tandang. Perjalanan pertama Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pun akan dimulai dengan melawan Arab Saudi di King Abdullah Sport City, Jeddah, pada 6 September 2024. Andaikan menang, maka Timnas Indonesia bakal mendapatkan 19,38 poin tambahan di ranking FIFA. Timnas Indonesia yang kini bertengger di posisi 133 dunia itu pun akan naik ke posisi 129 FIFA andai kemenangan atas Arab Saudi itu benar terjadi. Sebab tambahan 19,38 poin dari Arab Saudi membuat total perolehan poin Garuda menjadi 1,128 11 angka. Jika berhasil naik ke ranking 129, maka ada 4 negara yang bakal dilewati pasukan Shin Tae-yong. Penasaran negara mana saja? Gambia merupakan negara di wilayah Afrika Barat. Ia merupakan negara tetangga dari Senegal. Saat ini, Gambia bertengger di peringkat 132 FIFA. Timnas Gambia tepatnya mengoleksi 1112,55 angka. Masih dari kawasan Afrika, Rwanda menjadi negara selanjutnya yang bisa disalip Timnas Indonesia jika tim asuhan Shin Tae-yong menang atas Arab Saudi. Rwanda sendiri berdiri di posisi 131 dengan 1114,15 angka. Pada September 2024 nanti, Rwanda akan bermain di kualifikasi Piala Afrika 2025. Jika meraih hasil positif, negara tersebut bisa saja terhindar dari Timnas Indonesia karena juga akan mendapatkan tambahan poin. Nikaragua merupakan negara yang terletak di Amerika Tengah. Timnas negara tersebut kini menempati posisi 130 dunia. Nikaragua pun memiliki agenda di September 2024 nanti, yakni Liga Negara CONCACAF. Andai mereka menelan kekalahan, maka potensi disalip Timnas Indonesia akan semakin terbuka lebar. Zimbabwe adalah negara yang terkurung daratan. Negara tersebut terletak di kawasan Afrika Tenggara dan memiliki timnas yang bertengger di 129 dunia. Namun, posisi tersebut takkan berlangsung lama. Sebab timnas Indonesia berpotensi menyalip tim berjuluk The Warriors itu jika Garuda menang atas Arab Saudi.